Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utithena pamajeya dhammang sucaritang care dhammacari sukhang seti asming loke param hicati. Bangun, jangan lemah, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari Sudama yang berbahagia. Ya, berbahagia sekali ya pada kesempatan yang sangat baik ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian ya di Wihara Dhammacakka ya dalam rangka puja bakti umum ya yang biasa diadakan setiap minggu pagi. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, tadi ya Bapak Ibu sekalian ya sudah melakukan penghormatan awal ya kepada Tiratana, ya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, ini adalah kebajikan yang dilakukan ya melalui perbuatan badan jasmani. Kemudian ya tadi ya Bapak Ibu sekalian juga sudah membacakan pariwacana ya parita, sutta dan gatha. Ya, mengulang kembali ya khotbah-khotbah Sang Buddha. Ya, ini adalah kebajikan yang dilakukan ya melalui mulut atau ucapan. Ya, kemudian ya tadi Bapak Ibu sekalian juga ya sudah melakukan meditasi ya mencoba untuk mengembangkan pikiran ya, mencoba untuk mengurangi dan mengikis ya kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Ya, seperti keserakahan, kebencian ya maupun kebodohan batin. Ya, ini adalah kebajikan yang dilakukan melalui pikiran. Ya, kemudian ya tadi Bapak Ibu sekalian juga ya sudah memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, ya memperbarui sila, ya mendengarkan khotbah Dhamma. Ya, jadi ya banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, jadi ya dimanapun ada puja bakti seperti ini ya hendaknya ya jangan sampai dilewatkan ya, karena ya banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya, mengingat manfaat dari kebajikan ini sangat besar sekali. Ya, hendaknya ya kebajikan ini ya tidak hanya dilakukan sekali atau sesekali ya, tetapi hendaknya ya dilakukan ya sesering mungkin ya sebanyak mungkin. Ya, baik ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya di dalam Anguttara Nikaya ya kelompok 5 ya Sang Buddha menyatakan ya ada 5 hal ya yang diinginkan, yang dicintai, yang disukai, tetapi yang sangat jarang diperoleh ya sebagai akibat dari kebajikan. Ya, apakah yang 5 hal itu? Ya, yang 5 hal itu adalah ya usia yang panjang. Ya, kemudian ya kebahagiaan, keelokan, kemaksuran, dan setelah meninggal terlahir kembali di alam surga. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Buddha menyatakan bahwa dari kelima hal ini ya tidak ada satupun yang diperoleh ya dengan jalan memohon, meminta atau berdoa. Ya, seandainya saja ya kelima hal ini ya bisa diperoleh dengan jalan memohon, meminta atau berdoa, ya siapa saja ya yang tidak akan memperolehnya. Ya, pasti ya semuanya akan memperolehnya. Ya, tetapi ya Sang Buddha menyatakan ya bahwa kelima hal ini ya bisa diperoleh ya dengan jalan berbuat kebajikan. Ya, jadi dengan jalan berbuat kebajikan ya kita bisa memperoleh 5 hal yang diinginkan, ya yang disukai, yang dicintai oleh kita semua.
Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya ajaran Buddha ini adalah ajaran untuk dilaksanakan, ya untuk dipraktekkan, bukan ajaran untuk meminta, memohon atau berdoa. Ya, apabila hanya meminta, memohon atau berdoa, ya tetapi ya tidak dipraktekkan, ya tentunya ya tidak akan mendatangkan manfaat. Ya seperti misalnya, ya kalau seorang petani, ya dia ingin mendapatkan panen, ya kemudian ya dia meminta, memohon atau berdoa ya kepada para dewa ataupun ya kepada makhluk ya yang dianggap maha kuasa, ya tetapi ya petani ini ya tidak menanam. Apakah mungkin ya petani ini ya bisa memperoleh panenan? Ya tentunya ya tidak, petani ini ya tidak akan bisa memperoleh panenan. Ya tetapi ya kalau petani ini ya dia menanam, ya kemudian memeliharanya dengan rajin, menyiram tanaman tersebut tiap pagi, tiap sore, ya, dikasih sinar matahari yang cukup, ya dirawat, ya tentunya ya petani ini dengan tidak usah meminta, memohon atau berdoa pada para dewa, ya tentunya ya nanti kalau tanaman ini sudah waktunya ya akan bisa memberikan panenan atau hasil. Ya demikian juga ya dengan seorang pelajar, ya apabila pelajar ini ya dia ingin lulus atau ingin naik kelas, ya kemudian dia hanya meminta, memohon atau berdoa ya kepada para dewa ya ataupun makhluk yang dianggap maha kuasa ya untuk naik kelas ataupun lulus, ya tetapi ya pelajar ini ya tidak belajar, ya tentunya pelajar ini ya tidak akan mungkin lulus, ya tidak akan mungkin naik kelas. Ya, tetapi ya kalau pelajar ini ya dia rajin belajar, ya maka ya pelajar ini ya tidak usah meminta, memohon atau berdoa kepada para dewa, ya tentunya ya pelajar ini ya bisa naik kelas. Ya jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya demikian juga ya dengan ajaran Buddha. Ya ajaran Buddha ini adalah ajaran untuk dilaksanakan, ya untuk dipraktekkan, ya bukan ajaran untuk meminta, bukan ajaran untuk memohon, atau bukan ajaran untuk berdoa. Ya semakin banyak ya, ajaran Buddha yang dipraktekkan, ya maka ya semakin besar ya manfaat yang bisa kita peroleh. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya dalam kehidupan sehari-hari ya kita ya banyak sekali ya menemui hal-hal atau masalah-masalah, ya baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya ketika kita menemui hal-hal yang menyenangkan, ya biasanya ya kita merasa senang, ya gembira, ya bahagia. Tetapi ya ketika kita menjumpai ya masalah-masalah yang tidak menyenangkan, ya biasanya ya kita merasa sedih, ya susah, ya khawatir, gelisah, ya bahkan ada yang sampai stres ataupun bunuh diri. Ya mengapa ya mereka bisa sampai stres ataupun ya bunuh diri? Ya karena ya mereka tidak bisa menghadapi masalah tersebut. Ya mereka tidak mengetahui ya bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya untuk ya menghadapi masalah-masalah yang kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari, ya banyak sekali ya poin-poin dhamma yang bisa kita pelajari, ya kita miliki, ya kita praktekkan, ya agar ketika kita menemukan masalah-masalah ya kita ya bisa menghadapinya ya dengan baik, ya tanpa timbul rasa susah, gelisah, khawatir. Ya salah satu poin dhamma yang patut kita miliki adalah yang dinamakan pancabala atau 5 kekuatan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya apabila seseorang yang memiliki pancabala atau 5 kekuatan ini, ya maka ya ketika ya kita menghadapi masalah, ya maka kita bisa menghadapinya dengan baik. Ya pancabala ini bukan hanya untuk menghadapi masalah, ya
pancabala ini juga untuk bisa digunakan untuk mengatasi rintangan batin ataupun untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, ya bahkan untuk kita terbebas ya dari duka, dari penderitaan. Ya, pancabala atau 5 kekuatan ini ya terdiri dari 5. Yang pertama adalah sadabala, ya, yaitu ya kekuatan dari keyakinan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya keyakinan yang harus kita miliki yang pertama, ya, karena ya kalau kita tidak memiliki keyakinan, ya maka apapun yang kita lakukan ya tidak akan berhasil. Ya, coba saja ya ketika kita tidak memiliki keyakinan, ya ketika kita melakukan sesuatu, ya pasti akan ragu-ragu, ya pasti ya kalau ragu-ragu ya pasti ya hasilnya ya tidak bisa kita dapatkan ya dengan baik, ya. Tetapi ya kalau kita memiliki keyakinan, ya maka ya ketika kita melakukan sesuatu penuh dengan keyakinan, ya maka ya hasilnya bisa baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya keyakinan yang harus kita miliki sebagai umat Buddha, ya bahwa kita harus yakin ya bahwa Sang Buddha ini ya dia telah mencapai penerangan sempurna, ya telah mencapai kebuddhaan. Ya seperti yang terdapat ya dalam syair Buddha Nusati. Ya demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Ya sempurna menempuh jalan ke nibbana, ya pengenal segenap alam, ya pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Ya apabila kita memiliki keyakinan ya bahwa Sang Buddha ini ya dia telah mencapai penerangan sempurna, ya maka ya ketika kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, ya maka kita akan penuh dengan keyakinan dan hasilnya ya pasti akan kita dapatkan. Ya tetapi apabila kita tidak memiliki keyakinan ya bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna, ya maka ya ketika kita melaksanakan ajaran Sang Buddha ya pasti ya akan ragu-ragu, ya. Ya apabila ada ragu-ragu ya pasti ya hasilnya ya tidak akan bisa kita dapatkan. Demikian juga ya keyakinan kita harus kita yakin ya terhadap Dhamma dan juga Sangha, ya. Jadi keyakinan kepada Tiratana, ya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ini adalah keyakinan yang terbaik ya yang dimiliki oleh manusia, ya. Ya kemudian ya sebagai umat Buddha juga ya kita harus memiliki keyakinan ya terhadap hukum karma, ya terhadap hukum sebab akibat, ya bahwa apapun di dunia ini ya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab, ya. Jadi semuanya ini harus ada sebab, ya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya, mengapa ada orang yang sukses, yang berhasil, ya ini karena ada sebabnya. Mengapa ada orang yang gagal juga ini karena ada sebabnya. Ya, mengapa ada orang kaya, ya ini ada sebabnya. Ya, demikian juga ya mengapa ada orang miskin, ya ini ada sebabnya. Ya jadi ya hukum karma atau hukum sebab akibat ini ya ini adalah hukum yang universal, ya. Jadi bersifat menyeluruh, ya. Jadi berlaku bagi siapa saja, ya bukan hanya berlaku bagi sebagian orang yang percaya saja, ya. Karena kalau hanya berlaku hanya pada sebagian orang yang percaya saja, ya tentunya hukum karma ini bukanlah hukum yang universal, ya. Ya tetapi ya hukum karma ini ya, berlaku bagi siapa saja, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya, ya baik yang dia Buddhis maupun non Buddhis, ya hukum karma ini berlaku bagi siapa saja. Dan hukum karma ini ya berlaku ya kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi hukum karma ini ya berlaku ya sejak zaman lampau, sekarang dan juga yang akan datang. Dan hukum karma ini bukan hanya berlaku di alam manusia, ya tetapi juga berlaku di alam-alam yang lain, ya, di alam surga dan juga di alam-alam apaya, ya atau alam-alam menderita, ya.
kemudian juga ya sebagai umat Buddha ya kita harus yakin ya terhadap karma wipaka atau akibat dari hukum karma. Ya, bahwa apapun yang kita terima ini adalah sebagai akibat ya dari perbuatan yang kita lakukan. Ya, ketika seseorang ya dia mengalami hal-hal yang menyenangkan, ya dia harus yakin bahwa ini adalah sebagai akibat ya dari buah karma baik yang lampau yang sedang berbuah. Ya, apabila kita ingin agar karma baik ini berbuah terus, ya hendaknya ya kita jangan lupa ya untuk menanam kembali ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, karena kalau kita ya tidak menanam kembali kebaikan yang kita lakukan, ya suatu saat ya karma baik ini ya akan habis. Ya, seperti seorang petani ya, apabila petani ini ya dia sudah memanen hasilnya ya, kemudian petani ini ya tidak menanam kembali, ya tentunya ya setelah panenannya habis ya, maka ya petani ini ya tidak bisa memanen kembali. Ya, tetapi ya kalau petani ini ya dia setelah memanen ya kemudian dia menanam kembali, ya maka setelah panenannya habis ya maka dia bisa memanen kembali. Ya, demikian juga ya Bapak Ibu sekalian, ya apabila kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, ya kita harus sadari ya bahwa ini adalah sebagai akibat ya dari karma baik ya, yang lampau yang sedang berbuah. Ya, apabila kita tidak ingin karma baik ini berhenti, ya kita harus melakukan kebaikan yang baru ya agar karma baik ini berbuah terus. Demikian juga ya Bapak Ibu sekalian, ya ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya kita harus yakin ya bahwa ini adalah sebagai akibat ya dari karma buruk masa lampau yang sedang berbuah. Ya, hendaknya ya kita harus sabar dan tabah ya menghadapinya. Ya, jangan berbuat hal-hal yang tidak baik, jangan berbuat yang tidak sabaran. Ya, kita harus menyadari ya bahwa apapun yang terjadi pada kita ini adalah akibat dari karma buruk yang lampau yang sedang berbuah. Ya, jadi misalnya ya ketika misalnya ada orang yang mencaci atau memarahi kita, ya apabila kita yakin terhadap akibat dari hukum karma, ya maka ya kita menyadari ya bahwa ini adalah karma buruk masa lampau yang sedang berbuah. Ya, tetapi apabila misalnya kita tidak menyadari bahwa ini adalah akibat dari karma buruk lampau yang berbuah, ya kemudian ya kita balas mencaci atau memaki, ya maka ya kita membuat karma buruk yang baru. Ya kalau demikian ya bagaimana ya karma buruk kita bisa habis ya karena ya ketika kita menerima karma buruk masa lampau yang sedang berbuah, ya tentunya ya karma buruk ini ya sudah hilang ya satu. Tetapi kemudian ya ketika kita balas mencaci atau memaki, ya kita membuat karma buruk yang baru. Ya, kalau demikian ya karma buruk kita ya tidak akan hilang. Ya, seperti misalnya ya ketika ya kita mempunyai hutang ya. Nah, kemudian ya ada seseorang ya memaki ya, mencaci kita, ya sebetulnya hutang kita ini sudah lunas. Ya, tetapi ketika kita balas mencaci atau memaki, ya kita membuat hutang yang baru. Ya, kalau demikian ya kapan ya hutang kita akan lunas? Ya pasti hutang kita tidak akan lunas. Ya, tetapi ya kalau kita yakin ya bahwa ini adalah sebagai akibat dari hukum karma ya karma wipaka, ya maka ya ketika kita menerima cacian, makian ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan, ya ini adalah sebagai akibat ya dari karma buruk masa lampau yang sedang berbuah. Ya, jadi ya sebetulnya ya ini adalah akibat dari kita sendiri ya, bukan orang lain
ya yang membuat karma buruk ini berbuah, ya. Orang lain ini ya dia hanya menjadi perantara saja, ya, agar karma buruk kita berbuah, ya. Tetapi ya sesungguhnya ya yang menjadi penyebab karma buruk ini berbuah adalah diri kita sendiri, ya, yaitu ya kita pernah berbuat ya kejahatan atau keburukan di masa lampau. Ya, jadi ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya, apabila kita yakin ya terhadap karma wipaka, ya, atau akibat dari hukum karma ini, ya, maka ketika kita menerima hal-hal yang buruk, ya kita bisa menyadari ya bahwa ini adalah sebagai akibat dari karma buruk lampau yang berbuah. Ya, hendaknya ya kita harus sabar, harus tabah, dan harus menerima ya bahwa satu karma buruk ya sudah habis, ya. Tetapi kalau kemudian ya kita berbuat karma buruk yang baru, ya maka ya karma buruk kita ya tidak akan habis-habis, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah mengenai keyakinan. Ya, kemudian yang kedua ya yang harus kita miliki adalah wirya bala, ya, kekuatan ya dari semangat. Ya, semangat ini ya untuk mendukung keyakinan yang kita miliki. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, bersemangat di sini adalah bersemangat ya untuk menghindari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, dan bersemangat ya untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya, di dalam jalan mulia berunsur 8 ada yang dinamakan usaha yang benar. Ya, usaha yang benar ini ya terdiri atas 4. Ya, yang pertama adalah mencoba harus mengurangi atau melenyapkan ya kebiasaan buruk yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi ya kalau ada ya kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita, ya harus kita hilangkan. Ya, kemudian yang kedua adalah mencegah ya agar kebiasaan buruk yang belum ada di dalam diri kita ya jangan sampai muncul. Ya, jadi ya kalau misalnya ada keburukan yang belum ada di dalam diri kita, ya jangan sampai keburukan ini muncul. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan ya kebajikan yang sudah ada di dalam diri kita. Ya, jadi ya kalau misalnya kita ya sudah mempunyai kebaikan yang ada di dalam diri kita, ya harus kita kembangkan. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan ya kebaikan yang belum ada di dalam diri kita. Ya, jadi ya kalau kita belum memiliki kebaikan yang ada di dalam diri kita, ya harus kita tumbuhkan. Ya, ini adalah usaha yang benar. Ya, kemudian ya yang ketiga adalah sati bala, ya kekuatan dari perhatian. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya perhatian ini ya termasuk juga suatu kekuatan. Ya, lalu apa yang harus kita perhatikan? Ya, kita harus memperhatikan ya tentang perbuatan badan jasmani kita. Ya, kemudian juga kita harus hati-hati ya terhadap ucapan ataupun ya perkataan yang kita lakukan. Ya, jadi kita harus berhati-hati sekali ya, baik terhadap ucapan, perbuatan ya maupun pikiran kita. Dan ya kita harus mengingat ya apa yang sudah kita lakukan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya dengan kita memiliki perhatian terhadap apa yang kita lakukan, ya maka ya kita bisa mencegah hal-hal yang buruk, ya agar hal-hal buruk ini tidak berkembang, ya, dan kita bisa mengembangkan hal-hal yang baik, ya. Karena dengan adanya perhatian ini, nah ketika ada hal-hal yang buruk, ya kita hanya mengetahuinya, ya jangan sampai dilanjutkan. Kemudian ya ketika ada hal-hal yang baik, ya bisa kita kembangkan. Ya, kemudian ya yang keempat adalah samadhi bala, ya kekuatan dari konsentrasi. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya ini adalah mengkonsentrasikan pikiran kita ya agar pikiran kita bisa terkonsentrasi ya pada satu objek meditasi dengan baik. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya sangat penting sekali ya bagi kita ya agar kita bisa
mengendalikan pikiran kita, ya, karena ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita ini ya dikendalikan oleh pikiran kita, ya. Ya jadi ya kalau pikiran mengendalikan kita, ya maka ya kita bisa terbawa ya oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, oleh pikiran-pikiran yang buruk, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tetapi ya kalau kita bisa menguasai pikiran kita, ya bisa mengendalikan pikiran kita, ya maka ya kita bisa mengarahkan pikiran kita ya untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, untuk mencegah hal-hal yang buruk. Ya Bapak Ibu sekalian, ya di dalam Dhammapada ayat pertama dan kedua disebutkan ya bahwa pikiran ini adalah pemimpin, ya pikiran ini adalah pelopor, ya pikiran ini adalah pembentuk. Ya apabila seseorang ya dia berucap atau berbuat ya dengan pikiran yang tidak baik, ya maka penderitaan akan mengikutinya. Ya tetapi ya apabila seseorang ya dia berucap atau berbuat ya dengan pikiran yang baik, ya maka kebahagiaan akan mengikutinya. Ya jadi ya sangat penting sekali ya bagi kita agar kita bisa menguasai atau mengendalikan pikiran kita. Dan ya alat ya atau cara untuk mengendalikan pikiran kita ini adalah dengan jalan melakukan meditasi. Ya, hanya dengan meditasi saja ya kita bisa menguasai pikiran kita. Ya, dan pikiran yang terkendalikan ini adalah ya sahabat yang paling baik ya yang bisa kita miliki. Ya, demikian juga ya kalau pikiran ini tidak terkendali ya maka ini menjadi musuh yang paling jahat ya. Jadi ya pikiran ini menguasai kita ya agar kita tidak dikuasai oleh pikiran, ya hendaknya ya kita mengendalikan pikiran kita, ya menguasai pikiran, ya agar pikiran ini ya bisa kita arahkan ya untuk hal-hal yang baik, ya untuk hal-hal yang berguna bagi kita. Ya kemudian yang kelima adalah panya bala, ya, kekuatan dari kebijaksanaan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya kebijaksanaan ini adalah mengetahui ya mana yang baik, ya mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, ya mana yang menguntungkan, ya mana yang tidak menguntungkan, ya mana yang patut dilakukan, ya mana yang tidak patut dilakukan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya panya ini panya ini ya bisa diperoleh ya dengan jalan ya melakukan meditasi. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya panya yang harus kita ketahui adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal, ya anicca, ya selalu berubah, ya tidak dapat dipertahankan. Ya jadi ya ketika ada apapun yang terjadi pada kita, ya kita mengetahui ya bahwa ini adalah tidak kekal, ya bahwa ini adalah selalu berubah. Ya jadi ya ketika kita menghadapi penderitaan, ya kita tahu ya bahwa ini adalah tidak kekal. Ya jadi ya kita bisa menghadapinya ya dengan tabah, ya dengan demikian juga ya ketika ada hal-hal yang menyenangkan yang kita terima, ya kita tahu ya bahwa kesenangan yang kita alami ini juga suatu saat ini akan habis, ya karena semuanya ini adalah tidak kekal. Ya jadi ya ketika nanti kesenangan yang kita alami ini berlalu, ya maka ya kita tidak akan kecewa, ya kita bisa menerimanya ya dengan baik, ya. Jadi ya kalau kita mengetahui ya bahwa ini adalah ya anicca, ya berubah, ya maka ya ketika ada hal-hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, ya kita ya bisa menerimanya ya dengan tenang seimbang. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya demikian juga ya harus kita mengetahui ya kebijaksanaan ini juga ya bisa kita gunakan ya agar kita bisa terbebas ya dari duka,
ya dari penderitaan, ya bahwa ya dengan kebijaksanaan ini ya bahwa ya ya pancakanda atau batin dan jasmani kita ini juga adalah tidak kekal, ya adalah selalu berubah, ya tidak dapat dipertahankan terus menerus. Ya jadi ya ketika ya kita mengalami sakit, ya kita bisa menerimanya ya dengan baik, ya dengan tenang, ya karena ya ini tidak kekal. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya di dalam ya seperti yang tadi ya disebutkan ya di dalam parita Abinha Patawekana, ya bahwa ya apapun yang kita terima ini adalah semua adalah akibat dari perbuatan kita, ya. Jadi kebaikan apapun juga ini adalah akibat dari perbuatan kita, dan juga keburukan yang kita terima ini adalah akibat dari perbuatan kita, ya. Semuanya ini adalah merupakan akibat dari kita, ya. Jadi ya, kita ini adalah pemilik perbuatan kita sendiri, ya, pewaris perbuatan kita sendiri, ya, lahir dari perbuatan kita sendiri, ya, berkerabat dengan perbuatan kita sendiri, ya, tergantung pada perbuatan kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bahagia atau menderitanya kita ini adalah akibat ya dari kita sendiri, ya, bukan oleh orang lain ataupun oleh siapapun juga. Ya, jadi ya kita bisa menentukan ya diri kita sendiri. Ya, kita adalah majikan dari diri kita. Ya. Ya, jadi ya kita bisa menentukan masa depan kita. Ya jadi tidak tergantung pada orang lain ataupun pada siapapun juga. Ya, yang penting ya kita memiliki tekad, ya, memiliki kemauan ya untuk berkembang ke arah yang baik, ya, maka ya kita bisa berbahagia, ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kemauan, tidak memiliki tekad untuk menjadi baik, ya, tentunya ya kebahagiaan ya tidak akan bisa kita dapatkan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya dengan memiliki ya lima kekuatan atau pancabala ini, ya, maka ya ketika kita menghadapi permasalahan yang timbul, ya kita bisa menghadapinya dengan tenang, ya tidak akan timbul gelisah, khawatir, stres atau apapun juga. Ya pancabala ini ya harus kita latih ya dalam kehidupan sehari-hari, ya harus kita miliki, ya, karena ya pancabala ini ya sangat berguna sekali ya bagi kita, ya bukan hanya menghadapi masalah yang timbul. Ya pancabala ini juga bisa kita gunakan ya untuk mengatasi rintangan batin, ya untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, dan juga agar kita ya terbebas dari duka, dari penderitaan. Ya baik ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya semoga kita semua maju dalam dhamma. Ya sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.